Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Dengan sebab nikmat-nikmat ini, kita bisa menunaikan kewajiban yang telah ditentukan di dalam syariat. Dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita bisa tunaikan pula berbagai amalan soleh, amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab nikmat, kita bisa menikmati amalan-amalan kebajikan kita. Dengan sebab nikmat, kita memperoleh nikmat dengan diberi kemampuan, kemudahan untuk senantiasa menunaikan amalan-amalan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga agar buah hati kita tidak menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki i'tiqad, keyakinan, akidah yang menyimpang. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir dalam keadaan membawa fitrah. Sebagian ulama menyatakan dalam keadaan berislam, sebagian menyatakan dalam keadaan bertauhid.
Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut yuhawidanihi, menjadi orang Yahudi. Meskipun tidak menjadi orang Yahudi, tapi perilakunya, cara berfikirnya, cara pandangnya bisa menjadi seperti orang Yahudi. Au yunasiranihi, atau seperti menjadi orang-orang Nasara. Meskipun mungkin KTP-nya Islam, tetapi perilakunya, tutur katanya, perbuatannya tidak mencerminkan kepada keislamannya. Au yumajisani, atau seperti Majusi, penyembah api. Maka apa yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan ba'dallah, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sebab peran dari orang tua. Untuk apa? Untuk mengantarkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang senantiasa mewarisi akhlak, mewarisi akidah, mewarisi manhaj, mewarisi, yang intinya mewarisi agama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan tentang kata ahli, itu meliputi istri, anak, orang tua, meliputi keluarga dalam lingkaran kecil, yaitu seorang suami, dia bertanggung jawab terhadap ahlinya, artinya terhadap istri, anak, dan orang tuanya. Apalagi kalau orang tua tersebut dalam keadaan sudah lemah keadaannya. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, yaitu agar kita sebagai qawam, pemimpin di dalam keluarga, mampu untuk memberikan penjagaan, mampu untuk senantiasa mencegah agar siksa api neraka itu tidak menyentuh kita, keluarga kita, atau anak keturunan kita. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan, yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, yaitu dengan melalui proses allimu anfusakum, ajarilah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, al khaira, ajaran-ajaran kebaikan. Ajarkan kepada diri kita sendiri, artinya kita juga berbekal ilmu dan mengamalkannya. Kemudian keluarga kita, istri, anak kita. Untuk apa? Al khaira, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu tidak akan bisa diwujudkan apabila tanpa didasari oleh ilmu. Maka untuk mendapatkan apa yang dimaksud di dalam ayat ini, seorang muslim tentu harus belajar, harus menuntut ilmu. Tidak mungkin al-khaira, kebaikan itu tercapai tanpa dilandasi dengan ilmu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa'addibuhum, dan didik. Ya, didik oleh kalian mereka. Siapa? Istri,
anak-anak kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Didik untuk membiasakan diri berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang memberikan maslahat bagi orang banyak. Sungguh sangat disayangkan dan ini menjadi keprihatinan kita ketika sebuah keluarga kemudian mengalami berbagai macam gelombang pemahaman yang berada di dalam keluarga itu. Kenapa demikian? Karena sang pemimpin di dalam keluarga tidak memiliki arah, tidak memiliki tuntunan bagaimana dirinya, keluarganya terselamatkan dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Terkait dalam masalah pemahaman akidah. Terkait dengan masalah pemahaman akidah. Yang pemahaman akidah ini banyak diserukan, banyak didakwahkan, banyak disampaikan oleh para duat mereka, yaitu bagi yang memahami thariqah sufiyah tentu dakwah ala sufi, pemahaman-pemahaman sufi yang akan masuk. Bagi yang kemudian sampai pemahaman sufi itu sampai kepada tingkat ittihad wal hulul, di mana mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatu pada dirinya. Itu tingkat pemahaman yang sampai menjadikan seseorang kufur. Atau di dalam terminologi Jawa ada diistilahkan dengan manunggaling kawula Gusti. Jadi manunggaling itu menyatunya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam diri seseorang. Dan itu sejak zaman dahulu pemahaman-pemahaman seperti itu telah ada. Zaman sekarang pun ada yang memiliki pemahaman seperti itu. Sehingga ada orang yang kemudian bersyahadat dari mulai zikir, setelah selesai sholat subuh dia berzikir, awalnya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti tinggal illallah, illallahu, 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 akhirnya hu pingsan. Kalau sudah pingsan manunggal, menyatu. Nah, itu pemahaman yang sesat seperti itu. Jadi kalau keadaan keluarga itu tidak paham tentang perkembangan apa yang ada di daerahnya misalnya, pemahaman-pemahaman itu akan bisa sedikit banyak mempengaruhi. Misalkan lagi pemahaman dari sisi asma wa sifat. Dulu kan kita sering diajari. Wujud kidam baqo mukhalal fatulil hawadithi. Masih hafal kan? Nah, itu juga termasuk dari sisi i'tiqadiyah. Tapi kita kan tidak merasa. Tidak merasa kalau itu adalah sebuah bentuk yang tidak dibenarkan di dalam aspek tauhid al-asma was sifat. Dan berbagai macam sisi-sisi akidah yang lainnya yang itu ditebarkan di tengah masyarakat, di tengah masyarakat. Maka kita sebagai seorang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anak-anak kita, dengan keturunan-keturunan kita, maka hendaknya kita benar-benar untuk mewaspadai.
Belum lagi nanti pemahaman-pemahaman di berbagai tempat, ya. Adanya pemahaman radikalisme, pemahaman terorisme, pemahaman yang sifatnya itu merupakan i'tiqad di luar i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah. Apa seperti menentang kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, ya, melakukan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Jadi i'tiqad itu tidak semata sekarang itu ditebarkan oleh orang-orang yang berlabel agama. Ya. Artinya ada i'tiqad dari orang-orang kufar yang dimasukkan ke dalam tubuh kaum muslimin, sehingga di dalam tubuh kaum muslimin itu memiliki keyakinan dengan sistem inilah masyarakat akan sejahtera. Dengan sistem inilah masyarakat akan baik. Contoh apa? Ya, contoh misalnya kalau kita melihat bagaimana sekarang sedang dijejalkan kepada kaum muslimin sistem demokrasi misalnya. Itu adalah sistem yang bagi kita akan membuka 1, 2, 3 perkara akan bertabrakan dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Apa misalnya? Misalnya di dalam prinsip demokrasi, mengkritik pemerintah sah-sah saja, mengkritik di depan umum. Kondisi yang seperti ini tentu bertentangan dengan prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Di mana melakukan kritik terhadap penguasa, ya, tidak boleh untuk kemudian dilakukan di depan umum. Kalaupun mau menyampaikan nasihat kepada penguasa, dibolehkan, tetapi dengan cara yang tertutup. Tidak kemudian dilakukan secara terbuka, apalagi secara demonstratif. Ya, secara demonstratif. Nah, yang banyak dianut oleh masyarakat, sebahagian kaum muslimin adalah yang model-model seperti ini. Selain tentunya keyakinan syirkiyat yang lainnya juga ada, tetap ada. Ya. Sehingga perlu bagi kita untuk berusaha membentengi kondisi keluarga kita. Dengan cara apa membentenginya? Dengan cara sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi, para anbiya, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? 1, doa. Ya. Sebagai orang tua, hendaknya kita senantiasa mendoakan, baik untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, agar mereka diberi satu bentuk i'tiqad yang salimah, yang selamat. Satu bentuk pemahaman yang benar di atas pemahaman salafus saleh. Satu bentuk perilaku, tindakan yang tertuntun dan terbimbing berdasarkan syariat. Itu harus kita lakukan, selain banyak berdoa, tentunya mengupayakan bagaimana ilmu itu bisa sampai kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian selain doa, doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak keturunannya terjauhkan dari penyembahan terhadap al-asnam, terhadap berhala-berhala. Juga perlu ditanamkan pada diri kita untuk memberikan perhatian kepada anak-anak, kepada keluarga kita. Apalagi di zaman media sosial yang sekarang ini banyak sekali. Kita kadang-kadang tidak sanggup untuk mengontrol, mengawasi, memantau anak-anak yang pegang HP. Kenapa demikian? Saya punya kisah nyata bagaimana seorang
anak muda izin kepada orang tuanya untuk umroh, dia, istrinya, dan anaknya yang masih bayi, izin ke orang tuanya umroh. Umroh lewat Turki. Tetapi setelah di Turki, dia melepaskan diri dari rombongan. Dari Turki masuk ke Syria. Ternyata dia sudah membuka jaringan, nanti ada yang jemput untuk masuk ke Syria. Akhirnya bergabung dengan kelompok ISIS. Orang tuanya terkaget-kaget, kok bisa? Nah, ternyata selama ini dia melakukan komunikasi dengan yang ada di Irak sana melalui saluran internet, dunia maya. Ya, sampai sekarang sudah tidak teridentifikasi, tidak terdeteksi di mana keberadaannya. Ya. Nah, ini menunjukkan orang tua jangan sampai abai, jangan sampai lalai, ya, memantau, mengontrol, memeriksa, ya, apa yang dipegang oleh anaknya, sehingga pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu, ya, bisa dikendalikan. Ya, karena kalau sudah melalui media sosial itu, ya, berseliweran pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Nah, maka penting bagi orang tua untuk senantiasa berupaya memberikan kontrol, pengawasan kepada anak. Pengawasan itu pun bisa dengan cara dialog. Ya, dengan cara dialog. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdialog dengan Nabi Ismail. Ya. Kemudian Nabi Yakub berdialog dengan anak-anaknya. Ya. Jadi para anbiya, para nabi, ya, mereka adalah orang-orang tua yang membuka, ya, percakapan dengan anak-anaknya. Membuka percakapan dengan anak-anak itu penting supaya kita mengetahui jalan pikiran mereka. Ya, supaya kita tahu jalan pikiran mereka. Nah, ya, jangan sampai, ya, lama tidak bertemu dengan anak, ngobrol pun tidak, berbincang-bincang juga tidak, mengawasi HP-nya juga tidak. Ya. Naudzubillah, jangan seperti itu. Ya. Para nabi Allah Subhanahu wa taala, para rasul memberikan contoh bagaimana, ya, mereka melakukan satu proses dialog, proses percakapan dengan anak. Ya, meskipun mungkin percakapan itu dimulai dengan sesuatu yang ringan. Ya. Hanya bertanya, "Kamu tadi pergi kemana? Kamu berteman dengan siapa?" Dan itu dibimbing. Para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menekankan sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu diajukan oleh orang tua kepada anaknya. Ya. Jangan semata memperhatikan urusan bisnis, urusan dagang saja. Ya. Tetapi anak pergi dengan siapa, anak keluar rumah mau mengerjakan apa, itu hendaknya orang tua tahu. Ya. Jadi percakapan itu dibuka. Nak, kamu dari mana? Harus bertanya begitu. Anaknya masuk ke rumah, diam saja. Ya. Jadi yang satu, ya, diam di rumah tapi tidak bertanya kepada anaknya. Anaknya juga tidak menyapa orang tuanya, asal masuk saja misalnya. Tidak seperti itu. Perlu orang tua bertanya, dari mana, pergi dengan siapa. Karena nanti pertemanan itu akan kita bisa menilai dia sedang berbuat apa melalui pertemanan. Oh, dengan fulan, oh fulan mondok di sana, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Ya, kan begitu kita bisa mengukur. Ya, pergi kemana? Pergi ke sana. Ya.
ke masjid. Masjid mana? Oh, masjid sana. Loh, kok masjid sana? Nah, kita tentu akan bertanya-tanya. Itu pentingnya kita sebagai orang tua membuka percakapan dengan anak. Supaya ada hal-hal tertentu yang perlu diluruskan pada diri anak, itu segera bisa disampaikan atau diberikan nasihat kepada anak kita. Nah, itulah sebenarnya tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan, tuntunan kepada anak. Jangan kemudian kita melalaikannya, jangan kemudian kita tidak memperhatikannya, ya. Sehingga penting sekali masalah ya, memberikan perhatian kepada anak kita. Kemudian ya, hal yang perlu kita lakukan lagi yaitu melihat pertemanan dengan siapa anak-anak kita berteman. Ya. Walhamdulillah kalau teman-teman anak-anak kita adalah dengan teman-teman yang baik, bisa dinilai ya, baik. Ya. Itu artinya satu bentuk kebahagiaan tersendiri bagi kita, memberikan tuntunan kepada anak kita untuk memiliki teman yang baik. Hal yang demikian disampaikan juga oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan al-inayatu wal ihtimamu bi ta'limil ibni wal bint ya ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Penting sekali memberikan perhatian, ihtimam ya, yaitu kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Memberikan perhatian dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembekalan ilmu. Ya, dalam bentuk pembekalan ilmu. Nah, maka anak-anak kita itu diminta untuk ya, belajar di ma'had mana saja ya, yang dikelola oleh salafin, ya, di pondok pesantren mana saja, selama dia masih terus bersemangat untuk menuntut ilmu, beri support, beri dukungan. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita, ya, bersemangat di dalam menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, juga hadis ini dinukilkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau lemah. Hadis ini memberikan satu bentuk motivasi kepada kita untuk ihtimam, melakukan inayah, perhatian yang luar biasa kepada anak-anak kita. Yang terpenting untuk kita perhatikan adalah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, wa ahammu syai'i fi dzalik, dan yang paling penting, perkara yang paling penting dalam urusan memperhatikan ya, memberikan perhatian kepada anak, yaitu gharsul i'tiqadi as-salim, menumbuhkan i'tiqad yang selamat, menumbuhkan i'tiqad yang sahih fi nafsil ibni wal bint, pada diri anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya. Itu diantaranya memperhatikan untuk gharsul i'tiqadis salim, menanamkan keyakinan ya, keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang salah. Ya. Kalau si mbah kita, mbahnya anak-anak misalnya, ya, ke cucunya bilang, ayo nak tidur, nanti kalau tidak tidur ada yang mengganggu kamu.
nanti ada wewe gombel, nanti ada jurig, nanti ada tuyul, nanti ada gundul selamat, dan seterusnya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu di masyarakat banyak. Tetapi bahasa itu adalah salah. Kenapa? Karena ia sudah didekatkan, ditakut-takuti dengan perkara-perkara yang terkait dengan masalah i'tiqad, keyakinan. Ya, jangan salahkan kalau anak kita malam-malam tidak berani ke kamar kecil. Kenapa? Takut. Ya karena ditakut-takuti. Ya. Takuti pocong. Ya, padahal pocong itu kan tidak ada. Ya. Ditakuti macam-macam lah. Yang itu adalah gambaran-gambaran tahayul. Yang tahayul itu akhirnya meresap pada jiwa anak. Terbentuk pada diri anak sifat penakut. Nah, penakutnya ini bukan penakut seperti misalnya takut kepada ular. Itu boleh. Takut kepada harimau. Takut kepada buaya. Ya. Itu adalah sesuatu yang bisa dibenarkan. Tapi ini takut kepada sesuatu yang sifatnya tahayul. Ya. Sifatnya itu hayalan. Ya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi akhirnya anak-anak, ya, dia memiliki rasa khauf, rasa takut itu, bukan takut itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi rasa takut itu ditujukan kepada gambaran-gambaran yang masih dalam bentuk tahayul. Ya. Ini yang sering di dalam pendidikan dunia anak-anak seringkali dilakukan. Maka dalam masalah i'tiqad as-salim ini perlu ditanamkan kepada anak. Ya, kalau misalnya anak itu takut dengan suasana-suasana yang katakanlah dia takut misalnya pocong dan sebagainya, kita harus menjelaskan pocong itu apa. Kita harus menjelaskan, ya, Nyi Roro Kidul itu apa, ya. Karena di pantai utara tidak ada Nyi Roro Kidul, betul kan? Betul tidak? Ke pantai utara Nyi Roro apa? Lor. Nah, dari sini saja kan antum sudah memahami bagaimana kebohongan itu ditanamkan kepada anak-anak kita. Dan ini masalahnya bukan masalah bohongnya, i'tiqadnya tertanam pada diri anak kita. Itu yang salah. Ya. Sehingga anak-anak kita terbentuk jiwa mental penakut. Na'udzubillah. Qala wa hathuhum 'alal khair. Beri dorongan mereka untuk melakukan al-khair, kebaikan. Wa musahabatihi ahlil khair, dan dorong mereka untuk bisa berteman dengan ahlul khair. Ya. Dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik. Ya. Wa tahdhiruhum minasyarr, dan peringatkan anak-anak dari berbagai macam kejelekan. Ya. Wa rufqatis su', ya, dan peringatkan mereka dari pertemanan yang buruk. Wa ta'widuhumus shalah, dan biasakan anak-anak kita untuk bisa menegakkan salat. Sudah masuk waktu asar. Ya. Jadi panitia sudah memberi pesan, ya, daurah ini dipercepat penyelesaiannya. Dan ini merupakan berita gembira buat antum semua. Gitu. Makanya tadi Ustaz Muhammad dimajukan jadwalnya. Ya, sehingga asar bisa selesai. Begitu. Senang kan? Oh, senang. Ustadznya aja senang. Ya. Tapi walhamdulillah, ya. Kita mendapat sambutan tadi, ketemu Pak Camat, pagi tadi ketemu Pak Camat, Pak Kepala Desa, terus dari pihak kepolisian juga. Pak Kepala Desa tadi
protes kepada kita, kenapa beliau tidak diberi kesempatan untuk bicara di sini. Gitu. Bukan apa-apa sih, Pak Kepala Desa cuma minta didoakan. Karena besok di Ujung Gagak akan ada acara yang dihadiri oleh Bapak Bupati. Acara menjadikan Desa Ujung Gagak sebagai desa anti korupsi. Wah. Kan harus didukung oleh kita. Doakan kebaikan untuk Desa Ujung Gagak supaya Ujung Gagak menjadi ujung tombak. Nah, ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, ya kan? Korupsi ini di mana-mana, ya, merusak, gitu. Nah, jadi, ya, itu pesan dari Pak Kepala Desa tadi. Ya, pesannya sudah saya sampaikan kepada antum semua. Beliau minta didoakan agar Desa Ujung Gagak ini benar-benar berhasil sebagaimana yang telah diprogramkan. Besok acaranya. Jadi tadi tidak bisa lama-lama kita berbincang-bincang juga karena harus mempersiapkan untuk acara besok. Jadi di Ujung Gagak ini sekarang ada keramaian, besok insya Allah ada keramaian juga. Jadi kalau antum tidak pulang bisa ikut rame-rame di sana. Begitu. Tapi mungkin sampai di sini mudah-mudahan sedikit peringatan bagi kita, ya, saling mengingatkan untuk menjaga anak-anak kita dari berbagai pemahaman yang menyimpang, i'tiqad yang tidak baik, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, taufik, hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.